Setiap negara punya hari kemerdekaannya masing-masing. Di PBB tercatat ada 241 negara yang diakui olehnya. Dan masing-masingnya punya hari kemerdekaan, punya hari jadi, punya hari kelahirannya masing-masing. Ini belum termasuk negara seperti Sahara Barat, Palestina. Mengutip dari The Independent, pada Sabtu 18 Juli kemarin, isu ini pertama kali mencuat usai akun Instagram @astrafirol menuliskan informasi terkait Google Maps dan Apple Maps yang dikabarkan secara resmi menghapus Palestina dari peta dunia. Meski begitu, beberapa waktu kemudian akun ini meralat postingan itu dan menyatakan bahwa postingannya berisi informasi palsu. Mengapa demikian? Sebab Palestina ternyata sejak dulu tidak pernah masuk dalam peta dunia. Taiwan, negara-negara yang tidak diakui oleh PBB. Bahkan seperti mereka pun punya hari kemerdekaannya masing-masing loh. Amerika punya 4 Juli 1776. Jepang punya 11 Februari 660 sebelum Masehi. Dan Turki punya 19 Oktober tahun 1923. Arab Saudi punya 23 September tahun 1932. Korea Utara dan Korea Selatan punya 15 Agustus tahun 1945. Dan India sama-sama punya 15 Agustus, cuma tahunnya yang berbeda, yakni tahun 1947. Malaysia punya 31 Agustus tahun 1957 dan Indonesia punya 17 Agustus tahun 1945. Hal ini semuanya kita sudah tahu ya. Dan 17 Agustus ini akan diperingati setiap tahunnya sebagai hari kemerdekaan negara kita, Indonesia. Setiap negara pasti punya hari kelahiran, pasti punya hari kemerdekaan, pasti punya hari jadi. Untuk apa? Untuk menjaga spirit kemerdekaan mereka, untuk menjaga spirit kesatuan mereka, untuk menjaga kesadaran bahwasanya mereka sudah merdeka, mereka sudah berdaulat, mereka sudah mandiri. Dan yang tidak banyak diketahui adalah bahwasannya Islam juga punya hari kemerdekaannya. Ya, Islam, agama Islam punya kemerdekaannya. Walaupun kita mungkin bertanya-tanya, itu kan nggak apple to apple, ini kan bukan negara. Tadi itu negara-negara, make sense dong mereka punya hari kemerdekaannya. Tapi ini Islam agama, ya, Islam punya hari kemerdekaannya. Dan itu kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta bertemu dengan Marsekal Terauchi di Vietnam untuk membicarakan tentang rencana penyerahan kemerdekaan dari Jepang ke Indonesia. Terauchi menyampaikan kepada ketiga tokoh bangsa Indonesia itu bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan Indonesia yang padahal belum lama, sekitar 6 dan 9 Agustus di tahun yang sama, Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh sekutu. Yang ini membuat Jepang benar-benar surut powernya, benar-benar melemah seketika. Tapi beliau-beliau yang pergi ke Vietnam ini belum tahu Jepang telah mengalami hal sedemikian rupa. Nampogi発表. Nampogi wa sakunen. Zaman dulu jangan bayangkan seperti zaman sekarang. Yang zaman dulu yang namanya informasi, yang namanya media tidak mungkin sama seperti sekarang. Sulit, mau update saja itu sulit. Kalau kalangan pejuang yang senior tidak mengetahui apa yang terjadi di luar, lain halnya dengan para pejuang yang relatif masih muda. Dari dulu sampai sekarang memang pemuda itu punya sense of FOMO yang melebihi kalangan dewasa atau kalangan yang lebih tua ya. Dan kali ini FOMO dari para pemuda itu benar-benar memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kalangan pemuda pada saat itu mengerti betul apa yang terjadi di Jepang dan mereka mengerti tentang percaturan yang ada di dunia ini. Mereka mengerti tentang peristiwa Hiroshima dan Nagasaki dan mereka juga memantau peristiwa sampai 15 Agustus di mana
Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka kalangan pemuda ini menemui para senior yang baru datang dari Vietnam dan mereka membicarakan kemungkinan untuk menyatakan kemerdekaannya tanpa bantuan daripada Jepang. Kita tidak tahu sampai titik ini kenapa Jepang menyembunyikan dari kalangan veteran atau kalangan senior. Mungkin Jepang hanya sekedar ingin mengulur-ngulur waktu, atau Jepang tidak ingin aibnya terbongkar sehingga mencoreng nama baiknya, padahal Jepang sendiri punya slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Maka terjadilah dialog dan perdebatan yang cukup ketat antara kalangan tua dengan kalangan pemuda, sampai-sampai kalangan pemuda itu melakukan aksi yang cukup radikal, ya, melakukan penculikan kepada Soekarno dan Hatta, calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 dibawalah mereka ke Rengas Dengklok, dan malam harinya mereka singkat cerita menuliskan teks proklamasi, dan 17 Agustus mereka menyatakan proklamasinya tentang kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, sampai titik ini kita akan mengetahui bahwasanya 17 Agustus itu sebenarnya kalau kita mau fair secara sejarah, itu adalah hari proklamasi, bukan hari kemerdekaan Indonesia. Sebab sejatinya 17 Agustus itu bukan menjadi transisi dari hitam ke putih, bukan menjadi transisi Indonesia dari yang sebelumnya terjajah menjadi tidak terjajah, bebas. Buktinya apa? Buktinya beberapa negara penjajah tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Malah penjajah-penjajah sebelumnya beberapa datang kembali di Indonesia seolah-olah Indonesia masih merupakan milik mereka. Indonesia juga di sisi lain perlu pengakuan daripada dunia tentang kemerdekaannya, perlu dukungan dari negara-negara luar tentang proklamasi kemerdekaannya. Jadi ini sejatinya bukan benar-benar merupakan hari kemerdekaan Indonesia, tapi ini adalah hari proklamasi Indonesia. Namun 17 Agustus ini kemudian dijadikan sebagai hari kemerdekaan Indonesia, dan kita lebih mengenal hari kemerdekaan Indonesia itu. Kenapa? Karena setiap bangsa, setiap negara membutuhkan satu hari yang dijadikan sebagai patokan untuk menyimpan spirit kemerdekaan mereka dan kesadaran atas kedaulatan Indonesia. Umumnya hari kemerdekaan adalah sebuah entitas yang disepakati menjadi sebuah identitas yang ketika ia dilupakan maka implikasinya cukup besar. Dan itu juga akan berarti hilangnya identitas, berarti meniscayakan kehancuran bagi komunitas sebuah negara atau bangsa itu sendiri. Oleh karenanya, setiap negara itu mesti punya satu hari yang dia jadikan sebagai hari kemerdekaan, hari lahir, atau hari jadi bagi mereka. Dan mesti memperingatinya di setiap tahunnya. Di saat kaum muslimin di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin itu mengalami perluasan wilayah yang benar-benar begitu signifikan, begitu dahsyat perluasannya. Sehingga Umar dihadapkan pada sebuah masalah administrasi. Kenapa? Karena pada saat itu proses komunikasi, proses transportasi, proses distribusi, proses penyebaran informasi dan media itu tidak secepat sekarang. Bahkan untuk wilayah yang dipimpin Umar, alur informasi aja itu bisa memakan waktu hari, mingguan, bulanan, bahkan mungkin untuk sampai tahunan. Karena saking begitu luasnya pimpinan Umar, wilayah yang dipimpin oleh Umar pada saat itu. Ini masalah. Sebab Umar punya gaya kepemimpinan yang sangat-sangat koleris lah kalau bahasa sekarang. Dia mengharuskan setiap gubernurnya itu memberikan laporan kepada dia. Beliau pengen memantau setiap perkembangan yang di bawah kekuasaan dia. Bahkan Umar sendiri yang mengatakan di awal-awal pelantikannya, aduhai celaka Umar kalau seandainya ada seekor keledai atau seekor unta yang kemudian tergelincir gara-gara jalan yang tidak diurus oleh Umar di bawah wilayah kekuasaannya. Nah, Umar ini merasa pentingnya kodifikasi tahunan bagi kaum muslimin. Perlu diketahui bangsa Arab atau muslimin pada saat itu sudah punya sistem penanggalan yang mengikuti gerakan bulan atau komariah, sistem penanggalan komariah. Tanggalnya ada, urutan bulannya juga ada, komplit ada 12 bulan, urutannya jelas, tanggalannya jelas, tapi mereka tidak punya kodifikasi tahunan. Kalau kita membaca literasi Arab yang lama atau awal-awal sejarah kaum muslimin, kita akan familiar dengan istilah tahun yang cuma dikaitkan dengan peristiwa yang paling berkesan bagi orang-orang Arab. Tahun gajah, tahun kesedihan,
2 tahun sebelum tahun gajah, 5 tahun setelah tahun gajah, tahun kenabian, 10 tahun setelah kenabian, 3 tahun setelah kenabian. Nah, patokan-patokannya itu cuma peristiwa-peristiwa yang paling mengesankan bagi mereka. Atau bisa kita katakan bahwasanya kaum Arab dan kaum muslimin pada saat itu belum punya kodifikasi tahun, berbeda dengan bangsa Romawi yang mereka relatif dengan Nasraninya punya kodifikasi itu dan berpatokan terhadap hari kelahiran Isa alaihi salam, ya. Makanya kalender mereka disebut sebagai Masehi atau kalender Al-Masih. Ketika surat-surat dari seluruh penjuru kekuasaan Umar itu berkumpul di atas meja Umar, masalah benar-benar terkumpul di atas satu meja itu. Ketika mereka memberikan laporan tentang bulan Rajab, laporan tentang bulan Rabiul Awal, laporan tentang bulan Dzulhijjah, laporan tentang bulan Sya'ban, Umar bertanya-tanya, ini Sya'ban yang kapan? Karena perjalanannya itu sangat memungkinkan ditempuh secara bertahun-tahun. Ini maksud Sya'ban di sini Sya'ban tahun lalu, Sya'ban 2 tahun yang lalu, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang. Jadi bingung. Maka Umar bin Khattab kumpulkan para sahabat-sahabat Rasulullah yang senior. Umar mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai sahabat Rasulullah, saya menginginkan penetapan kodifikasi tahun bagi kaum muslimin, yang patokannya adalah 1 hari yang merupakan peristiwa yang paling agung, peristiwa yang paling besar, peristiwa yang paling berkesan bagi umat ini, dan peristiwa yang memberikan pengaruh terhadap kaum muslimin ini. Maka Umar meminta para sahabat Rasulullah untuk memberikan pendapatnya dan menyepakati 1 hari yang akan kita jadikan patokan kodifikasi tahunan itu. Maka salah satu sahabat mulai angkat tangan, wahai Umar, bagaimana kalau kita jadikan patokannya adalah hari kelahiran Rasulullah SAW? Sebab menurut saya ini adalah hari yang paling besar, hari yang paling agung, hari yang paling berpengaruh bagi kaum muslimin. Coba bayangkan, tanpa kelahiran Rasulullah SAW kita akan jadi apa? Kita akan tetap menjadi bangsa yang jahiliyah. Sebab karena kelahiran Rasulullah itulah rahmatan lil alamin hadir, dan perubahan dari kejahiliaan, dari kegelapan menuju cahaya itu benar-benar terrealisasikan. Maka kelahiran Rasulullah ini adalah hari yang paling agung, hari yang sangat layak untuk kita jadikan patokan kodifikasi tahunan bagi kaum muslimin. Umar hampir menyepakatinya. Umar hampir menyepakati ide tersebut. Ketika Umar bertanya kepada para sahabat, gimana? Setuju kita akan sepakati hari kelahiran Rasulullah sebagai patokan pengkalenderan Islam? Tapi ternyata ada sahabat yang lainnya mengangkat tangannya mengatakan, tidak setuju wahai Umar. Kenapa kamu tidak setuju? Sebab wahai Umar, kalau kita mengambil hari kelahiran Rasulullah SAW sebagai patokan pengkalenderan kaum muslimin, apa bedanya kita dengan Romawi? Apa bedanya kita dengan Nasrani? Padahal Rasulullah sendiri yang melarang kita untuk tasyabuh bil kufar. Dan Allah mengatakan, wala yakunal ladina utul kitab, janganlah mengikuti para ahli kitab sebelummu. Dan kita semua tahu bahwasanya Masehi itu ditetapkan sebab mereka meyakini itu adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang mereka pertuhankan. Maka pantang bagi kita wahai Umar untuk menyerupai kaum Romawi, untuk menyerupai kaum Persia, untuk menyerupai kaum Nasrani maupun kaum Yahudi. Maka Umar pun setuju, dan Umar mengatakan kalau begitu kita harus mencari ide yang lainnya. Salah satu sahabat kemudian angkat tangan dengan mengatakan, Umar, hari yang paling agung, hari yang paling besar, hari yang paling berpengaruh terhadap kaum muslimin itu adalah hari wafatnya Rasulullah SAW. Loh, kenapa kok malah wafatnya Rasulullah? Sebab ini adalah hari yang layak untuk kita jadikan patokan seiring kita bisa mengenang kehadiran Rasulullah dan jasa-jasa Rasulullah. Ini adalah hari yang gak boleh dilupakan oleh kita dan generasi-generasi setelah kita. Ini adalah hari di mana beliau SAW bertemu dengan Robnya, mendapatkan tempat terbaik di sisinya, diangkat oleh malaikat-malaikat yang terbaik. فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Maka sebagian sahabat yang lainnya kemudian angkat tangan, tidak setuju wahai Umar. Kenapa kamu tidak setuju? Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kita jadikan hari wafatnya Rasulullah SAW sebagai hari yang mesti kita kenang? Sebab di hari itu justru kita merasakan depresi yang benar-benar sangat menyayat bagi hati kita. Kita benar-benar merasakan kehilangan, kita benar-benar merasakan kesedihan. Bagaimana mungkin kesedihan ini kemudian akan kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya untuk dikenang, untuk diwariskan? Tidak mungkin wahai Umar kita jadikan hari wafatnya Rasulullah SAW ini sebagai hari yang kita jadikan patokan kodifikasi tahunan kita.
Maka Umar mengatakan, ya benar, engkau benar. Dan kita semua tahu bagaimana orang-orang Syiah kemudian menjadikan hari wafatnya Husain. Ketika mereka jadikan hari wafatnya Husain sebagai peringatan, mereka malah terjerumus terhadap gulu dan mereka menyiksa diri mereka sendiri dan mereka benar-benar dibuat stres dan frustasi gara-gara itu. Untung kaum muslimin tidak jadi mengambil hari wafatnya Rasulullah SAW sebagai hari yang menjadi patokan pengkalenderan kaum muslimin. Maka ada sahabat yang lainnya kemudian mengangkat tangan, wahai Umar, kalau begitu hari yang paling agung, hari yang paling menentukan menurut saya adalah hari di mana Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, kenapa? Karena hari ini Rasulullah itu dipertemukan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. Hari ini Nabi SAW mendapatkan harapan untuk kebangkitan. Hari ini Rasulullah bertemu langsung dengan Rabb-nya di Sidratul Muntaha, dan hari ini Rasulullah mendapatkan wahyu berupa tiang bagi agama kita, yakni perintah sholat. Tapi ternyata ada sahabat yang tidak setuju. Saya tidak setuju, wahai Umar. Lah kenapa engkau tidak setuju? Sebab Isra Mi'raj adalah hari di mana banyak manusia menertawakan Rasulullah. Rasulullah itu dituju sebagai orang yang gila, dan di hari itu pula Rasulullah dijadikan bahan tertawaan, dan Abu Bakar dipukuli sampai babak bulur karena membela Rasulullah. Dan di hari itu pula tidak sedikit dari kaum muslimin yang turut meragukan kenabian Rasulullah, bahkan mereka tidak sedikit yang menjadi murtad. Tidak selayaknya kita jadikan Isra Mi'raj ini sebagai hari patokan kodifikasi tahunan kaum muslimin. Perdebatan terus terjadi, masing-masing sahabat berargumentasi mengajukan hari besar kaum muslimin masing-masing, sampai ada sahabat yang mengajukan, kalau begitu bagaimana kalau kita jadikan hari yang paling agung, hari yang paling besar, hari yang paling menentukan itu adalah Perang Badar, Umar. Kenapa? Apa pendapatmu? Karena hari ini adalah hari yang disebut oleh Allah sebagai Yaumul Furqan, hari yang membedakan antara hak dengan yang batil. Hari di mana 300 kaum muslimin bertemu dengan 1000 pasukan kaum musyrikin, dan Allah berikan kemenangan. Sebab hari ini pula para ahlul badar, Allah berikan garansi tentang pengampunan dosa mereka yang telah lalu dan yang akan datang. Sesuatu yang tidak pernah Allah berikan sebelumnya dan tidak akan pernah Allah berikan setelahnya. Ini adalah hari yang paling agung, hari yang paling besar, hari yang paling menentukan bagi kaum muslimin. Hampir-hampir Umar menyepakati ide tersebut, dan Umar hampir-hampir mengetok palunya. Tapi suara dipecah oleh Ali bin Abi Thalib. Sebentar, tahan dulu wahai Amirul Mukminin, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau berpendapat hari Badar adalah hari yang paling agung dan hari yang paling besar, ketahuilah wahai Umar dan para sahabat Rasulullah, ada hari yang lebih berpengaruh daripada itu semua, daripada Perang Badar. Justru tanpa dia Perang Badar tidak akan mungkin terjadi. Apa itu wahai Ali? Ali mengatakan yakni hari di mana Rasulullah dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bagaimana mungkin engkau wahai Ali menjadikan hari hijrahnya Rasulullah sebagai hari yang lebih agung daripada hari-hari yang lainnya, bahkan melebihi Perang Badar? Iya, para sahabat meragukan apa yang disampaikan oleh Ali sebab mereka tahu betul bahwasanya peristiwa hijrah itu cuma Rasulullah berjalan dari Mekah ke Madinah cuma berdua dengan Abu Bakar. Maka Ali menyampaikan argumentasinya, wahai kaum muslimin, ketahuilah, gara-gara peristiwa hijrah ini, gara-gara hari di mana Rasulullah hijrah itulah kaum muslimin yang awalnya terjajah menjadi merdeka. Kaum muslimin yang awalnya tersiksa di Mekah mendapatkan keamanannya di Madinah. Kaum muslimin yang sebelumnya tertindas menjadi bebas ketika mereka di Madinah. Kaum muslimin yang sebelumnya menjalankan syariatnya secara sembunyi-sembunyi dan setahap demi setahap sekarang bisa melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seleluasa mungkin ketika mereka berada di Madinah. Awalnya mereka di bawah kekangan kaum kafir Quraisy dan mereka kemudian menjadi bebas dan berdaulat ketika berada di Madinah. Kaum muslimin di Madinah mampu menjalankan Islam, syariat Islam secara kafah dan sempurna, dan sebab itulah kaum muslimin kemudian bisa menjalankan Islam secara sempurna dan tampaklah kesempurnaan Islam oleh seluruh penjuru dunia, dan gara-gara itulah engkau mendapatkan wilayah kekuasaan seluas ini wahai Amirul Mukminin. Islam menjadi mercusuar bagi seluruh dunia sebab kesempurnaan Islam itu benar-benar ada, dan lewat peristiwa hijrah itulah ini bisa dilakukan. Maka singkat cerita, para sahabat pun semuanya setuju dengan apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan mereka menyepakati peristiwa hijrah sebagai patokan kodifikasi tahunan bagi kaum muslimin, sebab ini adalah peristiwa yang paling agung, peristiwa yang paling berpengaruh, peristiwa yang paling memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Dan sekarang kita tahu kalender tahunan milik kaum muslimin sekarang disebut sebagai kalender Hijriyah yang diambil dengan latar belakang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, sekaligus menjadi hari kemerdekaan bagi kaum muslimin.
Imam Al-Ghazali mengatakan negara dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah pondasinya, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang berdiri tanpa pondasi akan runtuh, dan sesuatu yang ada tanpa penjaganya akan hilang. Islam warisan Rasulullah SAW ini bukan sekedar ritual keagamaan, bukan sekedar ajaran ibadah yang diwariskan, tapi juga merupakan sebuah negara yang berdaulat yang terus diwariskan oleh Rasulullah SAW pada penggantinya, pada khalifahnya. Khalifah sendiri artinya pengganti. Dan selanjutnya terus demikian berlangsung nyaris selama 14 abad lamanya. Dan adalah langkah jenius dari Umar bin Khattab ketika dia mampu memadukan spirit kemerdekaan negara Islam dengan spirit hijrah dengan dorongan keagamaan di dalam satu hari, yakni di awal tahun, di dalam satu Muharram, sehingga menjadikan spirit bernegara ini dan beragama ini tidak terpisahkan. Jadilah ia sebagai identitas yang kokoh, dan kita semua tahu betapa hancurnya ketika sebuah bangsa itu mengalami krisis identitas. Dia tidak akan pernah maju, bahkan bertahan saja sudah bagus bagi dia. Nah, ketika Umar mampu memadukan antara pondasi dengan penjaga, spirit bernegara dengan spirit ketaatan, dengan spirit kepemimpinan menjadi satu kesatuan, maka terbentuklah sebuah identitas bagi kaum muslimin yang kokoh, yang solid, yang unik, yang khas. Bahkan Islam benar-benar bisa mendapatkan kesempurnaannya yang utuh. Namun sayang, hal itu tak lagi sama semenjak negara Islam mengalami keruntuhannya pada 3 Maret 1924 di tangan kekhilafahan Turki Utsmani pada saat itu. Tak lain dan tak bukan caranya adalah musuh Islam memisahkan antara pondasi dengan penjaga, memisahkan agama dengan negara, yang hari ini kita sebutnya sebagai sekularisme. Lord Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris pada tahun 1924 mengatakan inti permasalahannya adalah bahwa Turki telah dihancurkan dan tidak akan bangkit kembali sebab kita telah menghancurkan jantung kekuatan spiritualnya, yakni khilafah dan Islam. Khilafah adalah negara, Islam adalah agama. Kepemimpinan dan agama itu ibaratkan pondasi dan penjaga. Ketika keduanya dipisahkan, maka negara ini akan kehilangan identitasnya. Ketika sebuah negara hilang identitasnya, maka dia akan mudah untuk direnggut keberadaannya dan diinjeksi dengan identitas-identitas selain identitas dirinya. Ketika mereka sudah lupa terhadap identitas kebesaran dirinya, maka mereka tidak akan pernah bangkit lagi dan mereka akan tetap menjadi dalam kutukan sebagai pengekor dari negara-negara yang lebih memiliki identitasnya. Nah, inilah ketika saudara kembar berhasil dihancurkan, maka hilang dan runtuhlah ia. Hari ini kita tidak ada yang tidak mengenal hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Semua kaum muslimin di Indonesia tahu, dan semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tahu hari kemerdekaannya, hari lahirnya negaranya masing-masing. Tapi ketika ditanya tentang hari kemerdekaan kaum muslimin, hari kemerdekaan Islam, bisa hampir dipastikan nyaris seluruhnya tidak mengetahui akan keberadaan itu. Bukankah hari ini kita sudah mengalami fase di mana ketika kita ditanya tentang tanggal Masehi itu lebih familiar daripada tanggal Hijriah, padahal kita adalah kaum muslimin. Bukankah kita sudah familiar hari ini untuk menetapkan 1 Ramadan, awal mulai puasa, 1 Syawal untuk Idul Fitri, dan 10 Zulhijjah untuk melakukan penyembelihan kurban, atau hari raya kurban. Kita masih berdebat. Bahkan Idul Adha pun kita berdebat, padahal patokannya itu mudah. Apa yang kejadian di peristiwa haji ketika wukuf di Arafah, besok itu 10, tapi kita tetap berbeda. Dan ini salah satu sebabnya adalah sebab kita begitu tidak familiar dan asingnya terhadap pengkalenderan Islam, spirit yang sudah diwariskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa tahun yang lalu saya sebenarnya sudah pernah membuat konten yang serupa tentang kemerdekaan umat Islam di Instagram. Dan ini cukup berkesan sebab almarhum Syekh Ali Jaber yang notabene lahir di kota Madinah rahimahullah, beliau merespon konten tersebut dan dengannya kita berbincang-bincang lewat chat. Maka begitu pula tanggal 1 Muharram bukan hari yang biasa bagi kaum muslimin.
ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menanyakan sebuah momentum untuk menetapkan pengkalenderan Islam. Qadarullah, belum sempat kami bertemu, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdua memiliki keinginan yang sama. Sederhana keinginan kita, yakni ingin membuat kaum muslimin itu mengenal kembali identitas kebesarannya, mengenal kembali hari kemerdekaan agamanya. Dan ternyata tahun terus berlalu, EG saya sudah tidak ada dan Syekh Ali Jabir sudah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tampaknya sepertinya umat ini masih tetap lupa dengan itu semua. Setiap negeri memiliki hari kemerdekaannya. Indonesia punya 17 Agustus 1945, Korea punya 15 Agustus 1945, dan Amerika punya 4 Juli 1776. Hari yang merupakan momentum perubahan, titik balik dari ketertindasan. Hari yang dikenang setiap tahunnya sebab di dalamnya terdapat kandungan spirit yang berharga baginya. Maka begitu pula tanggal 1 Muharram bukan hari yang biasa bagi kaum muslimin. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menanyakan sebuah momentum untuk menetapkan pengkalenderan Islam, Ali bin Abi Thalib berdiri gagah memilih momentum hijrah. Inilah momentum yang menandai berdirinya Daulah Islamiyah, titik balik yang awalnya terusir menjadi berdaulat. Rasul yang awalnya dihina kemudian menjadi kepala negara. Islam yang lemah mendadak menjadi superpower, menerapkan Islam secara kafah dan menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Tampaklah keagungan Islam lantas tampil sebagai mercusuar dunia. Itulah hari di mana kaum muslimin merdeka dari pendidasan manusia. Ketika hari itulah kaum muslimin berdaulat atas dasar syariat agamanya.